Selamat datang di Rekap Manhwa kali ini. Dalam video ini, kita akan menelusuri jalan cerita manhwa yang penuh konflik dan kejutan. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai saja alur ceritanya. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya serta jangan lupa like, share dan komen. Jenne juga mengungkapkan keanehan yang terjadi. Ia mengingat dengan jelas kota yang mereka datangi saat di lantai 5 sudah hancur. Namun Han memberikan instruksi untuk tidak menghiraukan hal tersebut. Intinya mereka terpanggil kemari dan harus mencari cara untuk menyelesaikan misi. Han menyuruh seluruh anggota tim untuk menjelajahi area sekitar kota selama 5 menit dan mencari informasi yang berguna. Lalu kembali lagi ke titik berkumpul setelahnya. Han melihat menara kota yang tinggi. Ia berencana untuk pergi ke atas menara, agar jarak pandangnya lebih luas demi memudahkannya mengumpulkan informasi. Han melihat semangat prajurit kota yang telah putus asa. Hal itu dikarenakan serangan pasukan goblin dalam skala besar sedang mengepung kota dari segala arah. Ada 2.200 ekor goblin dari arah utara. Lalu ada 900 ekor goblin dari arah timur lengkap dengan zirah dan senjata. Sementara para prajurit kota yang berjaga hanya berjumlah 350 orang. Perbedaan jumlah yang sangat signifikan. Tidak heran para prajurit terlihat putus asa. Han sambil menuruni tangga menara, penasaran dengan misi yang akan diberikan sistem. Dan jika misi tersebut adalah misi bertahan hidup, Han yakin mereka dapat mengatasinya dengan mudah. Berbeda dengan situasi saat di lantai 5. Kini mereka memiliki banyak warga kota yang bisa dijadikan umpan. Terlebih lagi ada banyak prajurit yang akan membantu pertempuran. Ditambah Yolka yang memiliki kemampuan serangan area berskala luas yang mengerikan. Terlihat para anggota tim lainnya telah kembali ke titik kumpul. Tim Edis juga berhasil menyusul tim Han. Baru saja Han ingin menyampaikan informasi kepada Edis tentang misi kali ini. Tanda peringatan muncul berkali-kali, menandakan misi ini memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Han yang mengetahui hal tersebut tentu sangat terkejut. Kengerian menyelimuti hatinya. Bahkan saat di lantai 5 yang hampir merenggut nyawa mereka, tidak pernah muncul peringatan seperti ini. Dan misi yang kali ini mereka terima sungguh gila. Bukan bertahan hidup melainkan mempertahankan kota dari keruntuhan. Dengan kata lain, mereka harus membantu penduduk dan prajurit kota untuk mempertahankan kota. Menilai situasi prajurit dan anggota tim yang mereka Han miliki. Misi ini adalah misi bunuh diri. Bagaimanapun tidak akan ada yang bisa melawan goblin sebanyak itu hanya dengan 360 orang. Han menguatkan mentalnya. Ia memberikan instruksi untuk segera bertukar informasi yang penting secepatnya, dan ia akan membagi tugas ke masing-masing anggota. Dimulai dari Jenne yang melaporkan situasi aneh saat ia mencoba berkomunikasi dengan penduduk setempat. Namun para penduduk tidak bisa merespon. Jenne mengambil kesimpulan jika mereka dapat menyentuh para penduduk tapi para penduduk tidak bisa melihat mereka sama sekali. Aaron memberikan informasi tentang kota yang tidak memiliki gerbang kota di sebelah barat dan selatan. Pertanda mereka tidak memiliki rute kabur dari sana. Edis ingin Han segera memberikan mereka tugas. Waktu mereka semakin sedikit. Terlebih strategi yang bisa disusun sekarang hanya terbatas pada karakter pemain. Han mulai membeberkan misi yang harus mereka selesaikan, yakni bertahan dan mencegah kota dari kehancuran. Dengan kata lain, para goblin harus dimusnahkan tanpa sisa agar para goblin tidak bisa menyerang kota. Edis tentu terkejut mendengar misi tersebut. Ia sendiri tahu dengan kondisi mereka yang sekarang. Hal tersebut hampir mustahil dilakukan. Roderick yang memiliki pengalaman bertarung, memberikan saran untuk menggunakan taktik gerilya. Namun Han tidak menyetujuinya. Menurutnya, inti dari misi ini adalah membunuh semua goblin. Dan misi dikatakan gagal jika patung dewi yang berada di depan menara lonceng hancur. Roderick mulai tertekan. Ia tidak mengerti bagaimana mereka akan membunuh para goblin sambil melindungi kota. Dan jika mereka gagal dalam misi kali ini, mereka semua dipastikan akan kehilangan nyawa. Para anggota tim tahu jika Han tidak pernah mengucapkan omong kosong. Mereka tidak memiliki pilihan lain selain melakukannya dengan benar. Roderick mengatakan kemungkinan mereka akan selamat jika mereka kabur dari kota. Namun Han menyangkalnya. Tidak peduli dimanapun mereka berada, saat dimana misi gagal, mereka semua akan mati secara instan sebagai bentuk hukuman dari dunia ini. Han terus memikirkan cara yang ampuh untuk melawan para goblin. Ia ingin memanfaatkan menara pengawas dan mencegah goblin menaiki benteng kota. Han mulai membagi tugas.
Ia menyuruh tim Edis untuk pergi ke benteng luar utara dan membantu prajurit bertahan. Misi utama mereka adalah menjauhkan pelontar batu yang dapat menghancurkan benteng kota. Edis mengungkapkan keberatannya. Bagaimanapun tim mereka hanya berisikan 5 orang. Bahkan jika Edis berhasil melakukannya, itu tidak akan cukup untuk melindungi kota. Meskipun Han merasa pernyataan Edis sangat masuk akal. Namun Han tetap optimis mereka akan dapat bertahan asalkan para goblin tidak memiliki alat pendobrak gerbang. Untungnya benteng kota dibuat dengan kokoh dan tinggi. Salah satu jalan para goblin memasuki kota adalah dengan memanjat benteng menggunakan tangga. Edis yang cerdas bertanya tentang strategi Han yang hanya dapat mengulur waktu namun tidak mampu menghabisi para goblin. Han juga menyadari hal itu. Oleh karena itulah ia memiliki rencana lainnya. Han tahu ada sebuah sungai di sebelah timur kota. Saat ia sedang mengeksplorasi lantai 7 sebelumnya, Han sadar jika arus sungai menjadi deras dikarenakan ada bendungan yang runtuh. Petunjuk yang Han dapatkan dari lantai 5 sampai lantai 9, semuanya mengarah ke bendungan di sebelah timur tersebut. Pengalaman dan insting Han yang tajam memberitahukan kepadanya ada alasan di balik itu semua. Sayangnya Han masih kekurangan informasi. Ia tidak mengerti apa hubungan bendungan timur yang runtuh dengan goblin yang menyerang kota. Terlebih jaraknya sangat jauh. Tiba-tiba Jenne menyadarkan Han dari lamunannya. Jenne tiba-tiba teringat sesuatu. Ia pernah mendengar suara kuda dari seberang sungai. Sontak Han menyadari sesuatu. Begitu juga dengan Edis. Han memberi Jenne pelajaran karena baru memberikan informasi sepenting itu di detik-detik terakhir. Kini Han yakin apa yang harus dilakukan. Ia tetap menyuruh Edis untuk mengulur waktu selama mungkin. Gunakan segala cara, bahkan jika harus mengorbankan prajurit kota. Bertahanlah sampai tim Han kembali. Saat itu, ia akan memberikan harapan kepada mereka semua. Tim Edis tidak memiliki keraguan sedikitpun kepada Han. Mereka akan berusaha memberikan waktu sebanyak mungkin dan mendoakan mereka selamat. Jenne masih kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan. Han langsung meledeknya dengan membandingkan kecerdasan Edis yang langsung bisa memahami situasi. Mereka akan menuju benteng timur. Aaron juga mengungkapkan keraguannya. Benteng timur memiliki 900 goblin dan area itu sangat berbahaya bagi mereka. Han mengetahui hal tersebut, namun mereka tidak memiliki pilihan dan harus tetap pergi. Han menduga suara kuda yang Jenne dengar sebelumnya adalah pasukan bala bantuan. Para pasukan tidak bisa menyeberang sungai akibat bendungan yang hancur. Dan akhirnya bantuan tidak datang tepat waktu. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah keluar dari benteng timur, lalu melewati para goblin dan memastikan bendungannya tidak hancur agar prajurit bala bantuan dapat tiba tepat waktu. Seperti saat berada di lantai 5, mereka akan bertarung mati-matian sampai titik darah penghabisan. Sementara di sisi lain, terlihat para penduduk berbondong-bondong memasuki gerbang bagian dalam kota untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Yolka dan Han terlihat menerobos kerumunan dengan susah payah sambil berlari menuju gerbang timur. Singkat waktu, mereka telah sampai di gerbang timur. Han menyuruh Jenne untuk memanjat ke atas gerbang guna memeriksa situasi, sementara Aaron diperintahkan untuk bersiap membuka gerbang. Han menyuruh Yolka untuk mulai merapal sihir api tahap keduanya. Dengan demikian, begitu gerbang telah terbuka, ia dapat menyerang para goblin untuk menciptakan celah. Han tidak menyangka karakter baru yang menurutnya tidak berguna, tetap mengikuti langkah mereka dengan berani. Aaron terlihat sekuat tenaga menarik sebuah katrol raksasa untuk membuka gerbang timur. Para prajurit kota yang melihat gerbang timur terbuka dengan sendirinya, merasa panik dan datang ke arah Aaron untuk memeriksa situasi. Jenne melaporkan suasana di depan gerbang kota yang kini telah dipenuhi oleh goblin. Jenne yakin para goblin akan segera menerobos begitu gerbang kota dibuka. Han tidak mempermasalahkannya. Sambil melindungi Aaron dari gempuran para prajurit, Han menyuruh Jenne segera turun dan membantunya menghentikan para prajurit tersebut. Karena para prajurit tidak bisa melihat Han dan yang lainnya, mereka terlihat panik dan mengira ada semacam roh jahat yang sengaja memihak para goblin untuk membinasakan umat manusia. Han terkagum dengan sifat usil Jenne yang sengaja menjahili para prajurit dengan menyandung kaki mereka sampai tersungkur ke tanah di saat situasi genting seperti ini. Tidak lama kemudian, sihir Yolka mulai aktif, api-api mulai bermunculan di sekitar dirinya. Dan begitu gerbang telah terbuka sedikit, sebuah anak panah tiba-tiba melesat masuk melalui celah pintu. Untungnya Han sigap akan hal tersebut.
Latihan yang ia jalankan dengan Jenne setiap hari, membuat Han dapat menangkap panah yang mengarah ke Yolka dengan sangat mudah. Han menggunakan kekuatannya, melemparkan anak panah tersebut kembali ke celah pintu dan mengenai salah satu goblin hingga tewas. Tiba-tiba hujan turun tanpa ada peringatan sama sekali. Han berharap jika hujan ini tidak akan mempengaruhi sihir api milik Yolka. Aaron dengan segenap kekuatan yang ia miliki, menarik tali katrol sekuat tenaga. Gerbang akhirnya telah terbuka dan para goblin mulai masuk ke dalam kota. Sayangnya, arah yang mereka tuju adalah arah yang salah. Di depan, ada Yolka yang telah menyelesaikan rapalannya dan mengeluarkan sihir apinya. Ledakan super kuat seketika melahap para goblin yang bergerak ke arahnya. Bahkan ledakan tersebut menyapu seluruh goblin yang ada di depan gerbang. Ledakan tersebut sangat kuat hingga meluluh lantakkan arena pertarungan. Banyak goblin yang terpanggang hidup-hidup. Dan ada pula yang hancur terkena ledakan. Jenne dan Aaron bergerak maju ke arah gerbang kota. Han segera memberikan ramuan mana kepada Yolka dan menyuruhnya untuk meminum ramuan tersebut setiap kali Yolka menggunakan sihirnya. Namun Han senang melihat kepercayaan diri Yolka yang tidak gentar di situasi seperti ini. Staminanya meningkat drastis akibat pelatihan fisik yang ia jalani. Setidaknya ia tidak akan menjadi beban saat berlari ke arah bendungan. Lalu Han menyapa anak baru yang ada di belakangnya. Han mempertanyakan niatnya yang masih ingin mengikuti tindakan gila mereka. Karena anak baru tersebut mengalami penurunan statistik sebesar 30% akibat ketakutan. Han prihatin dengan anak baru tersebut dan menyuruhnya untuk mencari Edis dan membantu mereka. Han akan mengakuinya jika ia berhasil selamat dari pertempuran ini. Anak baru tersebut tanpa ragu segera berlari mencari Edis. Para prajurit mulai menutup gerbang kota kembali. Mereka tidak ingin gelombang pasukan goblin berikutnya menyusul masuk ke dalam kota. Sementara Han dengan santai berjalan keluar dari gerbang kota. Kini jalan mundur telah sepenuhnya tertutup. Mereka tidak ada tempat untuk kembali dan harus mengeluarkan segalanya demi menyelesaikan misi. Han akhirnya menerapkan posisi bertarung baru yang telah ia rancang sebelumnya dengan Yolka yang menjadi pusat dari formasi tersebut. Han menyuruh Yolka untuk menggunakan sihir api tahap pertama. Tidak perlu menambah kekuatan serangan, melainkan melebarkan jangkauan seluas mungkin agar dapat menjangkau lebih banyak goblin. Para goblin kini mulai menyerang ke arah Han. Han akan memberikan Yolka waktu untuk merapal sihirnya. Yolka memerlukan waktu sekitar 20 detik untuk melepaskan sihir tahap pertama. Han mulai menebas satu persatu goblin yang berdatangan ke arahnya. Para goblin pemanah berusaha membantu rekannya dengan menembakkan anak panah ke arah Han. Han yang sudah terbiasa dengan proyektil panah, menangkisnya dengan mudah menggunakan perisai miliknya. Han menendang batu ke arah goblin, berniat menggunakan batu tersebut untuk mengecoh mereka. Di sisi lain, Aaron dan Jenne juga terlihat bertempur dengan baik demi melindungi Yolka. Jenne bahkan dapat merubah-rubah senjata dengan cepat dengan sangat mudah, menghabisi goblin yang mendekat dengan belatinya. Lalu mengganti busur dan panah saat ada goblin yang ingin melancarkan serangan diam-diam ke arah Yolka. Waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Yolka telah menyelesaikan rapalannya dan bersiap melancarkan sihirnya. Sihir tersebut ditembakkan ke arah goblin yang berkumpul, memusnahkan mereka sampai tidak tersisa. Melihat celah yang diciptakan oleh Yolka, Han segera menyuruh para timnya untuk berlari sekencang mungkin. Meskipun api dari sisa sihir Yolka terasa sangat panas, namun akibat latihan ekstrim yang mereka jalani, kini mereka mampu menahannya tanpa ada masalah. Kini mereka telah memasuki area baru yang tidak terdampak sihir Yolka. Jumlah goblin di sana masih banyak dan semuanya mulai berdatangan menghampiri Han. Sambil melawan goblin tersebut, Han menyuruh Yolka kembali merapalkan sihirnya. Sementara Aaron dan Jenne akan melindungi sisi kanan dan kiri Yolka. Jual beli serangan terjadi di seluruh area pertarungan, semuanya demi memberi waktu 20 detik untuk Yolka melancarkan sihir maha dahsyat miliknya. Saat rapalan selesai, Yolka kembali menembakkan meriam sihir api yang melahap goblin sampai tidak tersisa. Bahkan hujan tidak mampu menyelamatkan para goblin tersebut dari ganasnya api Yolka. Han segera memanfaatkan celah tersebut untuk kembali berlari ke depan. Mereka akan mengulangi strategi tersebut sampai tiba di sungai. Namun Han belum menyadari siapa yang akan mereka hadapi. Terlihat ada komandan goblin yang sedang mengawasi pertarungan dari atas tebing. Setelah mengamati situasi arena pertarungan beberapa saat, komandan goblin mulai mencabut pedang besarnya, lalu mengangkat pedangnya tinggi-tinggi.
Pertanda ia sedang memberikan perintah kepada para bawahannya untuk menyerang. Sementara di sisi lain, Han dan yang lainnya terlihat berusaha mati-matian untuk menerobos kerumunan goblin. Tiba-tiba seekor goblin muncul dari kobaran api dengan mengorbankan tubuhnya sendiri demi untuk menyerang Han. Untungnya Han dapat menghindari serangan tersebut tepat waktu dan memberikan serangan balasan dengan menusuk goblin tersebut menggunakan pedangnya tepat di dadanya. Han menyadari pola serangan goblin yang berubah drastis. Para goblin menjadi lebih agresif, mereka bahkan menerobos dinding api yang terbentuk dari sihir Yolka. Han tidak memiliki pilihan lain selain menghadapinya secara langsung. Ia mencabut pedangnya dan melesat maju untuk menghadapi para goblin yang datang. Tebasan beruntun dilancarkan kepada para goblin, membuat para goblin terbelah menjadi beberapa bagian. Dan saat itulah Han tidak sengaja melihat komandan goblin yang berdiri di garis belakang pasukan goblin. Han menduga semua keanehan ini adalah ulah dari komandan goblin tersebut. Komandan tersebut telah mengetahui kelemahan sihir Yolka yang memiliki waktu rapalan sehingga komandan goblin menyuruh para bawahannya terus menyerang tanpa henti. Han kesal menyadari komandan goblin yang memiliki kecerdasan. Akibatnya, Han harus memikirkan rencana lain. Ia tidak bisa melanjutkan rencana yang telah diketahui musuh. Terlebih Aaron dan Jenna mulai terdesak. Mereka tidak bisa menahan serangan goblin lebih lama lagi. Han memutuskan untuk memanggil semua anggota timnya berkumpul di tempatnya sekarang juga. Setelah mereka berkumpul, sambil menahan para goblin, Han menjelaskan strategi baru yang akan mereka gunakan. Namun strategi ini menuntut kesempurnaan mutlak dan jika gagal, mereka dipastikan akan mati. Aaron tidak mengerti rencana apa yang hanya memiliki satu kesempatan gagal. Itu sangat berbahaya dan beresiko. Han mengetahui hal tersebut, namun mereka tidak memiliki pilihan lain. Ia berniat untuk menyerang komandan goblin yang ada di sana. Entah strategi apa yang digunakan oleh Han, namun Yolka terlihat telah merapal sihirnya. Komandan goblin yang menyadari hal tersebut, segera memerintahkan bawahannya untuk menyerang. Sihir api Yolka membentuk dinding api di sekitar mereka, mencegah goblin untuk masuk. Namun goblin-goblin itu tidak peduli. Mereka tetap saja menerobos dengan sangat agresif. Han yang telah menduga hal tersebut akan terjadi, telah bersiap untuk memberikan tendangan keras tepat mengenai kepala goblin, hingga mematahkan salah satu taringnya. Setelah rapalan sihir Yolka selesai, Yolka menyemburkan sihir api maha dahsyat ke arah pasukan goblin yang berkumpul. Untuk kesekian kalinya, sihir itu membakar segalanya tanpa sisa. Han tahu jika satu sihir dari Yolka belum cukup untuk memberantas para goblin tersebut. Oleh karena itu Yolka mengaktifkan sihir tahap kedua secara langsung. Pilar api terbentuk dan ledakan pun terjadi di sekitarnya. Ledakan tersebut menghancurkan dan membakar goblin-goblin yang tersisa. Sementara komandan goblin terkejut dengan serangan ledakan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Memanfaatkan celah itu, Jenna membidikkan anak panah ke arah komandan, sambil dilindungi oleh Aaron di sebelahnya. Panah pun berhasil dilesatkan dan meluncur tepat ke arah komandan goblin yang berdiri di sana. Panah tersebut tepat mengenai kepala komandan goblin. Rencana yang dieksekusi dengan sangat rapi dan memukau. Yolka mulai tidak sadarkan diri akibat kehabisan mana. Tubuhnya mulai terjatuh ke tanah. Han yang telah menduga hal tersebut segera menangkapnya layaknya seorang pangeran yang sedang menyelamatkan putrinya. Yolka agak canggung dan ingin mengatakan sesuatu namun Han menyuruhnya untuk beristirahat dan tidak berbicara terlebih dahulu. Kali ini Han tidak menganggap Yolka sebagai beban. Ia telah bekerja sangat keras dan berkontribusi besar di dalam pertarungan kali ini. Meskipun begitu, masih ada goblin yang tersisa. Han tahu tujuan utama para goblin adalah benteng kota. Dan kelompok Han kebetulan merupakan pengganggu rencana mereka. Han tidak memberikan perintah lanjutan. Ia ingin mengamati tindakan apa yang akan diambil para goblin terlebih dahulu. Mengingat pemimpin mereka telah mati dan tidak ada yang memberikan perintah kepada mereka. Han dan yang lainnya akhirnya telah sampai di jembatan yang dimaksud. Sejak pemimpin mereka mati, para goblin lebih memilih untuk menyerang benteng dan mengabaikan mereka. Yolka protes dengan sikap kasar Han yang menurunkannya secara kasar. Sementara Jenna masih panik mengira dirinya tidak akan selamat dari para goblin tersebut. Mereka semua terlihat sangat kelelahan. Han bersyukur rencananya untuk membunuh komandan goblin berhasil. Jika tidak, komandan tersebut akan mengincar dan memilih menghabisi Han dan yang lainnya terlebih dahulu.
Han memutuskan untuk beristirahat sejenak dan memulihkan darah mereka dengan ramuan vitalitas. Jenna terlihat enggan menggunakan ramuan tersebut, mengira ramuan tersebut akan sangat perih jika terkena luka. Han melihat situasi benteng dari kejauhan. Berdasarkan apa yang ia lihat, benteng kota masih bertahan dengan baik sampai sekarang. Han menduga itu semua berkat Edis. Han melihat ke arah jembatan. Menyadari ini bukanlah akhir dari misi mereka, melainkan ini baru permulaan. Bahkan mereka tidak diberikan waktu istirahat ketika pasukan goblin lainnya mulai muncul. Meskipun pasukan kali ini hanya berjumlah 19 ekor. Namun Han tetap menyuruh tim untuk waspada dan bersiap untuk kembali bertarung. Namun yang tidak mereka duga adalah para goblin telah menyiapkan hadiah sambutan yang meriah. Sosok yang sangat besar terlihat muncul berdampingan dengan para goblin. Bahkan langkah kakinya dapat membuat tanah di sekitar bergetar. Hanya dengan sekali melihat Aaron mengetahui jika itu adalah bos monster yang akan mereka hadapi kali ini. Han membenarkannya. Ia tidak menyangka para goblin kali ini akan membawa seorang teman, yang merupakan seekor ogre dengan tubuh raksasa yang memiliki level 23. Level yang jauh di atas level Han dan yang lainnya. Melihat ogre dan pasukan goblin bergerak ke arah Han dan yang lainnya, Han segera mengeluarkan pedangnya sambil memberikan tugas kepada masing-masing anggota tim. Yolka akan membuat dinding api sementara Aaron bertugas menjadi penjaga Yolka. Para goblin melesat dengan kencang dipimpin oleh ogre yang membawa palu raksasa di tangannya. Ogre tersebut bergerak ke arah Han sambil mengangkat palu besarnya, berniat untuk menghantam Han secara langsung. Han bersiap dengan pedangnya. Ia memiliki taktik untuk melawan monster raksasa seperti ogre. Ogre mengayunkan palu dengan keras. Hantaman tersebut membuat tanah hancur. Untungnya Han dengan sigap menghindari serangan tersebut. Han sempat terkejut dengan daya hancur palu yang sangat mengerikan. Han yakin ia akan pindah alam jika terkena satu serangannya. Namun ogre tersebut tidak berhenti di situ saja. Ia memberikan serangan lanjutan kepada Han. Meskipun daya hancur palu tersebut terbilang sangat kuat, namun ukuran dan berat palu yang besar membuat gerakan ogre menjadi lambat sehingga Han dapat menghindari serangan itu tanpa masalah. Kini terlihat Han bertarung dengan ogre di dalam dinding api yang dibuat oleh Yolka. Jual beli serangan terjadi. Sementara Jenna berusaha membantu Han dari belakang. Han berhasil menyerang tangan ogre saat ia menghantamkan palunya ke tanah. Serangan Han berhasil melukai ogre, namun serangan tersebut sangat dangkal. Jenna juga membantu dengan menembakkan panah ke arah ogre. Beberapa anak panah berhasil menembus kulit ogre yang keras. Namun ogre tidak terlihat terluka dan masih dapat bergerak dengan leluasa. Jenna merasa puas saat menembak tubuh ogre yang besar, memudahkannya menembak tepat sasaran tanpa perlu membidik dengan benar. Namun Jenna segera menarik ucapannya ketika ia menarik agro dengan menembak terlalu cepat. Ogre tersebut berpaling ke arah Jenna, menatapnya dengan marah seolah ingin menelannya secara utuh. Menurut Han, ogre tersebut tidak menghindar karena ia tidak perlu. Lebih baik Jenna menghemat anak panahnya dan membidik titik lemahnya. Atau anak panahnya akan menjadi sia-sia. Belum juga membunuh ogre yang ada di depan mereka. Kini telah muncul ogre lainnya dari luar dinding api. Ogre tersebut tengah berlari ke arah mereka dan hendak menerobos dinding api yang dipasang Yolka. Han terkejut menyadari kejadian yang tidak adil ini. Terlebih Aaron dan Yolka sedang menghalau para pasukan goblin lainnya. Mereka tidak memiliki kekuatan lebih untuk menghadapi satu ogre lainnya. Oleh karena itu, Han berniat bertaruh dengan mengambil resiko untuk mengabaikan semua rasa sakit yang ia terima. Han menerobos maju, menghunuskan pedangnya tepat ke arah selangkangan ogre. Tidak disangka serangan itu membuat ogre kesakitan. Pertanda ia menerima luka yang sangat parah. Han menyeringai penuh kemenangan. Tidak disangka ogre yang dilawannya adalah ogre jantan. Dan Han sangat tepat menemukan titik lemahnya. Ogre tersebut marah dan memberikan serangan balasan yang membabi buta saat masa depannya telah dihancurkan oleh Han. Sayangnya, Han dapat menghindari semua serangan tersebut seperti sedang bermain kejar-kejaran. Han memanfaatkan celah di antara pola serangan ogre yang lambat dengan menaiki tubuhnya dan melesat ke atas tepat di depan wajah ogre. Lalu Han menggunakan seluruh tenaganya untuk menancapkan pedangnya tepat ke arah leher monster tersebut. Meskipun ogre menderita luka yang cukup fatal, namun serangan tersebut masih terlalu dangkal dan belum mampu menumbangkannya. Namun hal tersebut bukan masalah besar bagi Han. Ia mengangkat perisainya, membidik ujung pedang, dan menghantamnya dengan akurat. Pedang yang tertancap
menusuk lebih dalam akibat tabrakan momentum yang diciptakan oleh serangan Han. Membuat ogre tersebut tidak sadarkan diri dan mati di tempat. Han mencabut pedangnya kembali, bersiap untuk menghadapi ogre kedua yang sedang menuju ke arahnya. Ternyata ogre itu sedikit lebih pintar dari ogre jantan. Ia tidak mengincar Han melainkan mengincar Yolka yang menjadi titik pusat serangan. Jenne berusaha mengalihkan perhatiannya dengan menembakkan panah. Namun ogre tersebut tidak peduli dan terus bergerak maju. Ia bahkan menendang Aron yang sempat menghalangi jalannya. Aron masih dapat menangkis dengan pedang tepat pada waktunya. Namun ia terpental jauh ke belakang, meninggalkan Yolka yang tanpa perlindungan yang sedang merapal mantra. Ogre memanfaatkan Yolka yang sedang lengah dan menyerangnya. Han berteriak sekencang-kencangnya, memperingatkannya akan bahaya yang datang. Kaki ogre raksasa menginjak tanah dengan kuat, membuat Yolka terpelanting ke samping. Tapi anehnya, ogre tersebut melewatinya begitu saja. Yolka bingung dengan apa yang sedang terjadi. Seharusnya ogre tersebut dapat membunuhnya dengan mudah. Han kemudian menyadari sesuatu. Segalanya kini terlihat jelas. Bendungan rusak yang pernah Han lihat sebelumnya terasa seperti ditabrak sesuatu yang besar. Dan makhluk yang dapat menghancurkan bendungan sebesar itu hanyalah ogre. Ogre tersebut tidak mengincar Yolka dari awal, melainkan bendungan yang akan dilewati pasukan bala bantuan. Jenne yang cekatan, segera mengejar ogre tersebut dan naik ke punggungnya. Jenne menggunakan belati cadangannya untuk memberikan serangan tepat ke titik vital ogre, membuatnya berteriak kesakitan. Han mengetahui Jenne tidak mampu menumbangkan ogre tersebut dengan satu serangan. Han segera melesat ke arah ogre untuk menghabisinya. Han memberikan tebasan kuat ke arah ogre. Cairan merah bercucuran ke seluruh penjuru. Mereka akhirnya berhasil menumbangkan ogre tersebut. Ogre tersebut jatuh ke dalam air sungai. Han sempat lega mengira telah mengalahkan ogre. Namun tangan ogre kembali muncul dari permukaan air, menandakan ogre tersebut belum sepenuhnya kehilangan nyawa. Dengan sisa kesadarannya, ogre tersebut bangkit dan menghancurkan bendungan tersebut dengan tenaga terakhirnya. Bendungan akhirnya hancur berkeping-keping, menandakan kegagalan Han dan yang lainnya. Aron melapor telah berhasil membunuh para pasukan goblin yang lain. Namun Han hanya menunduk dengan kekecewaan yang dalam atas kegagalannya. Han terlarut dalam kekecewaan yang mendalam, sampai ia tidak mendengarkan suara Aron yang sedari tadi memanggilnya. Han terus berpikir keras, mencari cara lain agar bisa memperbaiki jembatan. Namun dengan hanya mereka berempat, tidak ada yang bisa dilakukan sekarang. Aron yang melihat ketuanya tidak merespon, segera menepuk pundaknya dari belakang. Merasa segala harapannya telah sirna, Han memutuskan untuk kembali ke benteng dan memikirkan rencana cadangan. Sementara Aron agak prihatin melihat Han, ia tidak pernah melihat Han kecewa seperti ini sebelumnya. Tiba-tiba Yolka menghentikan mereka. Han mengira Yolka akan menggerutu seperti biasanya. Ternyata dugaannya salah. Yolka menggunakan sebuah mantra baru. Tidak lama kemudian, gelang sihir yang ada di tangan Yolka bercahaya keunguan. Tiba-tiba, tanah tempat mereka berdiri bergetar dengan hebat. Sebuah bongkahan batu raksasa perlahan mulai terangkat. Han tidak percaya melihat keajaiban yang ada di depan matanya. Batu tersebut akhirnya tercabut dari tanah seluruhnya. Ukurannya super besar, melayang ke udara seakan gravitasi tidak bekerja sama sekali terhadapnya. Yolka sekuat tenaga menggunakan sihirnya untuk menggerakkan batu itu. Dan batu itu jatuh tepat ke jembatan yang runtuh, membuat jalan baru yang dapat dilewati oleh pasukan bala bantuan. Han tidak percaya Yolka bisa menggunakan sihir telekinesis, padahal sebelumnya ia mengaku hanya bisa menggunakan sihir api. Yolka dengan sombong menjelaskan telekinesis adalah sihir paling dasar. Semua penyihir bisa menguasainya. Tentu saja Han marah. Perasaan kecewa yang dialaminya beberapa saat yang lalu terasa sia-sia. Sementara Yolka mulai menggerutu. Ia menuntut Han yang seharusnya memujinya karena telah banyak membantu, bukan sebaliknya, memarahinya dengan kasar. Akhirnya Han tetap berterima kasih kepada Yolka. Berkat dirinya kini misi yang mereka jalankan dapat berjalan lancar. Sementara Yolka masih jengkel dengan perlakuan yang ia terima dari Han. Namun mereka tidak diberikan waktu untuk bersantai. Bala bantuan pasukan goblin kini telah kembali menyerang. Pertarungan pun kembali terjadi. Han seperti biasa membunuh para goblin dengan tebasan yang mampu membelah goblin menjadi dua. Jenne masih cekatan dengan panah dan belatinya. Sementara Aron juga lihai dengan tusukan tombaknya.
Yolka kembali mengkonsumsi ramuan mana. Han menyuruhnya untuk merapal sihir api tingkat 2. Namun seekor goblin yang mendeteksi adanya penyihir dalam tim Han, bergerak maju untuk mengincarnya. Goblin itu menerjang langsung ke arah Yolka, melewati Jene dan Aaron yang sedang sibuk bertahan dari serangan goblin lain. Han menyuruh Yolka cepat menghindar. Dalam hati Han ia bertanya-tanya mengapa pasukan bala bantuan belum juga datang. Han bahkan khawatir apa yang ia duga selama ini salah. Di saat Yolka putus asa, mengira dirinya akan menjadi santapan goblin akibat terlambat menghindar. Tiba-tiba goblin tersebut ditebas oleh sebilah pedang tajam dan terbelah dua seperti memotong mentega. Tentu Yolka bingung dengan kejadian tersebut. Ia mengira Han yang telah menolongnya. Ternyata orang tersebut adalah pasukan bala bantuan yang telah tiba. Kesatria yang terlihat sangat kuat dan gagah dengan kuda putih yang menemani setiap pasukan. Han terkejut sekaligus merasa lega pasukan bala bantuan akhirnya tiba. Dengan begini, misi mereka benar-benar telah berhasil. Meskipun begitu, mereka tetap tidak boleh lengah. Para goblin mulai maju menyerang. Komandan pasukan bala bantuan mengangkat pedangnya dan memberi perintah kepada seluruh bawahannya untuk menghabisi para goblin. Pasukan berkuda yang datang dengan menggunakan zirah lengkap menyerbu kawanan goblin tanpa ragu. Sistem notifikasi memberitahukan sekutu pasukan bala bantuan kini resmi bergabung dalam pertempuran. Han menyadarkan Aaron dan Jene yang masih tertegun melihat ketangguhan pasukan tersebut. Han menyuruh Aaron dan Jene kembali melindungi Yolka. Ada sekitar 500 prajurit bantuan yang datang. Meskipun tetap kalah jumlah, namun kekuatan mereka sangat kuat. Mereka membelah goblin seperti tahu tanpa mengurangi kecepatan mereka. Seolah setiap pasukan memiliki pengalaman jam terbang yang tinggi di dalam pertarungan. Dan seperti yang diharapkan, para goblin musnah seketika. Tidak memiliki kesempatan bertahan melawan pasukan elit yang datang. Han melihat ada dua kuda yang menganggur akibat dua prajurit yang tewas akibat melawan pasukan goblin. Han berencana ingin menggunakan kuda tersebut untuk kembali ke benteng. Dikarenakan Han belum mempelajari cara berkuda, ia menggunakan otoritasnya untuk memanggil buku skill berkuda dengan menggunakan 500 gem. Han tahu otoritas master tidak memperbolehkannya untuk membeli sesuatu yang berhubungan langsung dengan pertarungan. Setelah memakai buku skill tersebut, kini Han dapat menunggang kuda dengan lihai. Han membonceng Yolka sementara Jene membonceng Aaron. Mereka bergerak cepat kembali ke benteng. Dan pertarungan sesungguhnya untuk mempertahankan kota kini baru akan dimulai. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan rekap selanjutnya.